kita lanjut ngobrol bersama dengan Bapak Haji Muhammad Faisal dan juga Bang Johan. Nah, tadi kita ngobrol bersama Bapak Faisal bahwa dari Kominfo sendiri mengamankan data tersebut dari tahun ke tahun lah, mengamankan data dari Kominfo sendiri dari tahun ke tahun, dari yang 1 sampai dengan 3 ya Pak ya levelnya ya. Peningkatan kualitasnya. Nah, kalau ngomongin soal peningkatan kualitas di 20 September 2022 nih Pak, DPR RI ini baru aja mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Nah, bisa dijelaskan Pak? Gimana sih? Ya, kita menunggu banget ini. Mungkin di antara 150-an negara yang sudah, kita ketinggalan. Di ASEAN dan di Asia kita termasuk negara yang ketinggalan. Yang lain udah duluan. Undang-undang PDP ini saya juga nggak tahu kenapa agak lambat keluar. Pak Jokowi itu rasanya 2016 sudah rintis, 2019 sudah masukkan RUU-nya. Berarti sudah cukup lama. Mudah-mudahan bukan gara-gara Biorka jadi disahkan cepat ya. Mudah-mudahan, tapi saya nggak layak karena memang kita butuh banget ini. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini, kita semakin terprotek ya. Kita semakin terprotek. Kalau ada orang yang menyalahgunakan data kita bisa menuntut ya, kita dilindungi. Yang ngambil-ngambil bisa dihukum, hati-hati lu nih sekarang ya, hati-hati ya. Jadi tentu saja kita gembira lah ya, masyarakat Indonesia akhirnya kita mempunyai undang-undang PDP. Tetapi sama dengan tuanya KUHP misalnya sekalipun, kita punya undang-undang segala macam, tetap aja tuh penjaranya penuh. Ada kasusnya. Artinya ini kan hanya alat ya, alat untuk kita hati-hati atau penindakan maksudnya. Kalau saya suka, ini kan hilirnya ya, ya seharusnya kan kita di hulunya ini. Mari sama-sama kita jaga data kita dengan baik. Ketika semuanya udah safe, saya rasa bahkan kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh undang-undang PDP sebenarnya ya. Jadi kalau saya lebih suka ke pendekatannya ke hulunya supaya kita semua hati-hati. Demikian juga di rumah, kalau pergi, berangkat sekolah, berangkat bekerja, rumahnya dikunci, CCTV dipasang, tangga tahu ini itu. Ya kan banyak nih teknologi makin canggih. Ya CCTV online juga bisa ya, sambil lihat-lihat, alarm dipakai, kuncinya dibagusin. Kalau itu udah kita lakukan kan rasanya juga aman nih ya. Dengan tetangga baik-baik, kalau tetangga jahat-jahat ya dibiarin juga. Ya kita kan memprotek diri kita dengan bagus. Rasanya undang-undang PDP ini ya udah biasa saja. Kita jangan juga mendewakan ini lantas kita lalai. Wah gampang nih, ada undang-undang PDP biarin aja, siapa yang ngambil gua tuntut. Ya jangan juga begitu ya. Jadi kita tetap harus aware dengan data pribadi. Undang-undang PDP ini salah satu penguat saja, tapi lebih tetaplah kita hati-hati. Coba kalau kita taruh emas batangan depan rumah, hilang. Atau kasih taruh aja motor nggak usah dikunci ya, ya kan? Taruh aja biar ada undang-undang yang gimana ya hilang lah. Ya jadi tetap hati-hati semuanya. Mari kita dari sekarang berhati-hati dengan data pribadi, karena data itu tadi dikatakan penting. Kalau saya tambah satu lagi, data pribadi itu penting dan berharga. Berharga bagi kita, berharga bagi orang. Satu data saja bagi orang itu duit. Apalagi kalau data itu kumpulan data-data. Mungkin kalau dulu kriminalitas itu bentuknya adalah maling barang ya. Kalau sekarang kriminalitas bentuknya maling data. Dan itu lebih berbahaya. Wah, dan itu nilainya lebih dari batu bara. Iya, lebih dari batu bara. Kenapa? Saya punya cerita ya. Karena data ini bukan, misalnya nih saya ngambil data, saya punya data, saya mau jual. Kalau mau jual itu ada yang beli, ada yang mau beli, ada yang nggak mau beli, kan harus promosi nih.
Tapi ini di luar sana orang butuh data itu, orang nunggu data itu. Jadi wah makin seneng nih para maling-maling data ini. Ya contohnya nih, tapi ini contoh saja ya, benar nonton hotel jangan marah. Misalnya nih kita masuk hotel misalnya, ayo bang yuk kita ke hotel bintang 5 atau bintang 6 sekalian. Benar. Atau bintang Kejora sih. Bintang 6 itu kan bintang hotel yang paling mahal. Kami ngambil kamarnya kamar suite yang satu harinya 5 juta. Kan begitu masuk, kan udah dapet nih data, kita tulis nomor, pasti ya. Pasti, KTP di scan dulu. Nah, kita nulis nomor HP, nggak usah lah data itu, HP saja. Kita nggak usah cerita yang KTP, kita cerita HP, ngumpulin. Akhirnya data itu terkumpul selama 1 tahun di sebuah hotel bintang 6. Orang yang sewa kamar suite, ruang kekumpul nih 1 tahun, ada 20 data. Ini nomor handphone dan data ini dia bisa jual ke, atau ada orang yang cari, misalnya sales mobil BMW, sales mobil Mercy, sales mobil import. Mereka pasti yang belinya adalah orang-orang yang sangat mampu. Daripada dia keliling Indonesia mencari orang yang sangat mampu, kan repot. Lebih baik dia ke hotel, siapa sih yang berani bayar 1 hari 5 juta, wah itu pasti banyak duitnya. Artinya pembeli ini banyak. Sepenting itu ya, data untuk orang lain juga. Iya. Daripada dia keliling Indonesia nyari data, capek-capek keliling. Lo itu dia tinggal transaksi udah dikasih nih dapat data. Jadi baru 1 dealer nih. Ya, jadi saya bisa katakan bahwa dia lebih dari sebuah batu bara. Tapi Pak, untuk mengedukasi masyarakat ya dalam menghadapi pesatnya arus transformasi digital ini sendiri, apa sih cara dari Kominfo? Ya, literasi digital. Literasi digital itu bukan hanya orang bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan laptop, lantas dia udah pinter, dianggap literasi digitalnya bagus. Tidak. Ya, jadi orang yang benar-benar mengerti bahwa dengan gadget ini dia bisa dapat sesuatu, dengan laptop ini dia bisa mengerti, bisa nambah ilmunya, nambah pengetahuannya, terus mengerti soal keamanan dan lain sebagainya. Itu yang sekarang lagi gencar tuh seluruh Indonesia kita lakukan. Benar. Di Kaltim tahun ini saja literasi digital yang dari Kemenkominfo, dari Kementerian Kominfo itu udah targetnya udah 2.000-3.000 orang setiap tahun. Ya, belum lagi yang dari provinsi, belum dari kota, belum dari sekolah-sekolah, belum dari relawan TIK, belum dari pandu digital, banyak nih teman-teman relawan yang semuanya masuk mengajarkan itu. Ya, jadi kita bisa internet, jangan hanya bisa saja internet, ya, tapi juga mengerti keamanannya, mengerti etika di dalamnya, karena apa yang kita lakukan di dunia maya itu hampir sama dengan dunia nyata sekarang. Ya, benar. Apa kelakuan kita di dunia maya itu kadang-kadang menggambarkan juga kelakuan kita di dunia nyata. Justru di dunia nyata sangat berbeda dari dunia maya ya. Tapi lama-lama karena sudah jadi habit di dunia maya, suka mengganggu orang, yang dia tadinya baik bisa jadi buruk juga. Jadi hati-hati. Bahkan kawan-kawan di Jawa lah ya, kalau mau cari pekerjaan saja dia bisa tracking, rekam jejak digital. Ketika saya udah bagus secara formal bagus, tapi ketika dilihat IG dan Facebooknya nyumpain orang aja, itu bisa nggak jadi loh. Batal ya. Bisa batal loh ya. Oke, kalau dari pihak akademisi sendiri nih Pak Bang Johan, ini apa sih langkahnya untuk mengedukasi masyarakat atau dari mahasiswa-mahasiswi sendiri? Oke, kalau dari sudut pandang kami akademisi, semua stakeholder itu punya peran penting. Jadi bukan hanya dari kampus saja, tetapi pemerintah juga, publik juga, masyarakat juga ditingkatkan kembali gitu ya.
tentang solidaritas terkait tentang hal ini gitu ya, terkait tentang literasi digital tadi gitu ya. Pemerintah udah bagus nih bikin peraturannya, ada undang-undangnya gitu ya. Kemudian dari kami dari selaku akademisi juga gencar juga untuk menyadarkan pada publik terkait tentang literasi digital. Nah, tinggal masyarakatnya lagi mau tidak berubah. Tadi kembali lagi mindsetnya lagi. Tapi kalau sejauh ini seperti apa? Sejauh ini cukup baik untuk di Kalimantan Timur karena kan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa relawan seperti Mapindo, masyarakat anti fitnah Indonesia ya, ada ya organisasi jadi organisasi non profit, kami kerjasama kolaborasi gitu ya terkait tentang apa, karena ini kan dekat pilpres nanti ya, jadi banyak kami bekerja sama untuk memberikan sebuah literasi, apalagi nanti menjelang 2024 ini kan pasti ada namanya hate speech gitu ya, ada black campaign dan segala macam. Nah, itu yang kita harus waspadai. Hoax ya. Iya. Jadi kalau kita bicara data nih kadang sampai situ juga gitu ya, sampai ke situ juga. Jadi perlu perhatian juga ya. Jadi perlu publik harus sadar juga, itu yang sangat penting. Kayak contoh kecil seperti ini. Terkadang kita beli sesuatu di e-commerce gitu ya. Tapi lupa kita untuk mencabut alamat kita. Itu kan sama saja kita membocorkan data juga itu. Paling nggak ketika membeli salah satu barang di e-commerce, kita harus hapus atau dibakar dulu untuk menjaga data privasi kita. Oke. Nah, itu bentuknya seperti apa? Untuk ke masyarakat itu seperti apa? Apakah ada sosialisasi? Kita ada rutin sosialisasi sama Mapindo rutin. Kemarin juga kami lakukan deklarasi dengan beberapa program studi yang ada di Kalimantan Timur gitu ya, sama Tokoh Agama, Kapolres, ada perwakilan dari Diskominfo. Jadi kita ada sosialisasi di situ terkait tentang literasi, menjaga keamanan data juga. Oke, baik. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut berbincang-bincang, tapi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Hub.